Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang PRA. Nah, di dalam materi PRA ini itu terdiri dari 72 slide, tapi akan saya ringkas kira-kira mana yang penting bagi teman-teman, itu akan saya presentasikan atau akan saya bacakan dan akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, tapi saran saya, sebelum teman-teman belajar di materi ini, teman-teman harus sudah paham dulu tentang materi alat peraga. Nah, oke, langsung saja berikut videonya. Jadi ada 11 prinsip untuk PRA, yaitu yang pertama, saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat. Kemudian keterlibatan semua anggota kelompok menghargai perbedaan dan perbedaan formal dan informal. Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. Konsep regulasi, optimalisasi hasil, berorientasi praktis, berkelanjutan program, mengutamakan yang terabaikan, pemberdayaan atau penguatan masyarakat, santai dan informal. Yang terakhir yaitu keterbukaan. Nah, dari 11 prinsip ini adalah kunci penting dari PRA, di mana sebenarnya ketika kita datang, seumpama kita datang di tengah-tengah masyarakat, kita akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan atau kita akan memberikan penyuluhan tentang pertanian di suatu masyarakat. Nah, kita orang yang datang adalah kita sebagai fasilitator dan masyarakat adalah sebagai pelakunya. Nah, kuncinya di dalam PRA nanti ada beberapa metode yang akan saya terangkan kepada teman-teman semua. Nah, kunci dalam PRA ini adalah kita hanya boleh memberikan, ibaratnya kita sebagai fasilitator itu tidak boleh memberikan seperti kunci atau masukan. Jadi kita hanya benar-benar menggali informasi, kemudian masyarakat itu sendiri juga yang akan menentukan kira-kira solusinya apa. Nah, di atas yang paling pertama yaitu saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat. Nah, sebagai fasilitator, ketika kita hadir di tengah masyarakat, gini ya teman-teman ya, di sini konsepnya itu terserah mau digunakan untuk pembelajaran di suatu sekolah, atau di tengah-tengah masyarakat untuk penyuluhan kesehatan atau penyuluhan pertanian, itu terserah, itu sama saja. Dimana PRA ini tidak monoton harus untuk pertanian, walaupun sebenarnya sekarang ini kita belajar atau saya buat materi ini itu khusus untuk mahasiswa yang sedang praktikum di pertanian. Nah, jadi saling belajar dari kesalahan. Nah, tidak jarang ketika saya di masyarakat, saya berada di tengah-tengah masyarakat sebagai fasilitator, mereka itu enggan atau tidak mau memberikan informasi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita berbagi pengalaman, kita sharing. Bapak Ibu, kalau saya selama ini dalam berhadapan atau menjalani kehidupan sebagai petani, saya seperti ini. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Kita posisikan diri kita itu sebagai sama atau tidak ada tingkatan berbeda kita dengan masyarakat. Jangan pernah kita selalu merasa benar, karena sebenarnya kita juga belajar dengan masyarakat. Nah, yang kedua itu keterlibatan semua anggota kelompok menghargai perbedaan. Nah, itu dia. Jadi, kalau selama ini teknik yang saya gunakan ketika saya memimpin atau menjadi fasilitator di tengah-tengah masyarakat, saya biasanya menghargai perbedaan. Saya tidak pernah membawa bahwasanya, saya ini mahasiswa loh. Oke. Kemudian atau saya ini sebagai orang terpelajar. Tidak. Kenapa begitu? Ketika kita gunakan perbedaan, ketika kita mulai ada jarak dengan masyarakat, informasi atau materi-materi atau ilmu-ilmu yang akan kita dapat itu tidak murni atau tidak bagus. Kalau orang bilang banyak sekali tingkat errornya seperti itu. Nah, lanjut, ini teknik PRA, alur sejarah. Jadi nanti PRA ini biasanya bisa digunakan untuk kalau kita mau tahu gimana sih sebenarnya sejarah dari desa ini dibangun. Nah, ini seperti ini, alur sejarah. Suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik penting di masyarakat. Nah, ini jenis informasinya. Manfaat sejarah desa bagi masyarakat. Nah, yang saya jadikan contoh di sini ada desa Batu Lawang, Kecamatan Pataruman. Nah, ketika di lapangan biasanya itu kita sebagai fasilitator kita sering membutuhkan informasi tentang sejarah desa terlebih dahulu. Kuncinya buat apa? Misalkan
kita hadir di tengah masyarakat, kita sebagai konsultan atau sebagai fasilitator yang kita akan membangun suatu jalan atau membangun suatu fasilitas di desa tersebut. Kita harus mengkaji dulu kira-kira sejarahnya bagaimana. Nah, fungsinya buat apa? Ya nantinya biar tidak ada misalkan konflik desa atau konflik kita dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada manfaat sejarah desa bagi masyarakat, kemudian manfaat bagi lembaga, program atau orang luar. Oke, ini teknik pembuatan bagan kecenderungan perubahan, jenis informasi. Oke, bagan kecenderungan perubahan. Nah, ini sering sekali saya gunakan. Misalkan ketika tahun ini saya buat terlalu lama ya, waktu itu 1982. Itu kira-kira masyarakat itu yang menanam ubi jalar ada berapa, kemudian sampai dengan tahun 2000 sampai dengan sekarang misalkan itu sudah ada berapa. Nah, itu manfaatnya ada teman-teman. Jadi di sini ada manfaat bagi masyarakat, penyadaran tentang sebab-sebab perubahan dan akibat bagi masyarakat, kemudian manfaat bagi lembaga, program atau orang luar. Ini kalender musim. Jadi sering sih biasanya lembaga-lembaga atau kita harus tahu kira-kira kalender musim dari masyarakat atau sasaran kita itu bagaimana. Nah, teknik penyusunan kalender musim adalah teknik PRA yang memfasilitasi pengkajian kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan yang terjadi berulang dalam suatu kurun waktu tertentu musiman dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan itu dituangkan ke dalam kalender. Nah, jadi sebenarnya kan video ini saya buat itu untuk kegiatan praktikum, untuk kegiatan mahasiswa. Nah, di mana nantinya mahasiswa itu mereka akan belajar tentang penyuluhan, bagaimana cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau petani. Nah, sebelumnya kita mungkin perlu membuat kalender musim. Kalender musim di sini fungsinya itu adalah ini contohnya seperti ini. Nah, kalender musim ini contohnya untuk sebagai acuan kita dalam membuat program penyuluhan. Contoh, misalkan kita akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana teknik penanganan hama dan penyakit yang ada di tanaman padi. Nah, kita akan melihat kira-kira pada bulan 1 atau pada bulan berapa petani itu dia sedang menanam. Ya, tidak mungkin dong kita memberikan penyuluhan tentang hama dan penyakit ketika mereka baru membuka lahan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan kira-kira pada bulan berapa materi yang cocok dengan petani, dan kemudian pada bulan berapa materi lain lagi yang juga cocok dengan petani kita. Nah, ini peta desa. Oke, peta desa jenis informasi masyarakat bagi masyarakat. Nah, jadi seringkali kenapa kita harus membuat peta desa, sedangkan kan biasanya itu sudah ada ya peta desa, baik itu langsung dari instansi desanya atau kita bisa melihat di internet kan gitu. Nah, tapi terkadang peta desa yang beredar di masyarakat itu berbeda dengan peta desa yang sebenarnya, karena ada beberapa hal yang menyebabkan batas desa itu berpindah. Nah, maka daripada itu kita hadir sebagai fasilitator, coba kita sekali-kali kita mengkaji atau kita membuat peta desa dengan masyarakat seperti itu. Jadi kita bisa melihat, ternyata peta yang sebenarnya itu seperti ini batas desanya. Nah, tapi ketika yang beredar ini seperti ini, dia makin mengecil peta desanya. Mungkin bisa kita gunakan seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ini contoh. Oke. Produksi. Nah, oke. Nanti di bawah ini akan saya ajarin atau akan saya perlihatkan kira-kira contoh jurnal penelitian yang menggunakan PRA, atau nanti ada metodenya itu dia FGD, ini dia focus group. Nah, ini dia diskusi kelompok terfokus. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam.
Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Nah, jadi teman-teman gini, tadi kan kita sudah banyak tuh, kita ada kalender musim dan lain sebagainya, peta desa. Nah, ini ada fokus grup. Nah, mungkin akan lebih saya tekankan di fokus grupnya, karena ini sih menurut saya yang lebih cocok, atau sebenarnya semua cocok, semuanya bagus, tapi lebih menantang dan juga sepertinya lebih banyak digunakan. Nah, oke, lanjut, nanti kita buat aja di bawahnya. Ini dia proses-proses dalam FGD. Nah, penentuan tujuan. Nah, sebenarnya teman-teman mau mengadakan FGD itu untuk apa? Oke ya. Itu kita buat dulu tujuannya kira-kira buat apa. Terus penggalian data, wawancara langsung dengan masyarakat, persiapan FGD, pembagian tugas. Nah, ketika satu grup kita atau satu kelompok kita itu terdiri dari 10 orang, 5 sampai 10 orang, itu kita bagi tugas. Misalkan siapa yang nanti kira-kira menjadi fasilitator atau yang menjadi doktrin, kemudian pemerhati, notulen, dokumentasi. Nah, di nomor 2 ini menarik karena ada doktrin ya, atau ada komporin. Nah, fungsinya nanti ketika kita mengadakan FGD, tugas dia adalah seperti memberikan rangsangan gitu kepada peserta FGD kita agar mereka tuh mau berbicara. Contohnya gini. Nah, tidak heran ya, biasanya ketika ada orang baru, saya biasanya seperti itu ketika saya orang baru datang di tengah-tengah masyarakat. Ketika saya bertanya-tanya, kebanyakan mereka itu tidak mau memberikan informasi apa yang saya mau gitu kan. Nah, jadi ada teman kita yang duduk bersama dengan masyarakat itu, duduk dengan para bapak atau ibu atau sasaran kita itu. Nah, dia mulai sedikit memberikan rangsangan, ayo bapak ibu bicara aja pak bu gitu kan, sampaikan aja bapak ibu apa yang bapak ibu, keluhan bapak ibu selama ini. Nah, itu dia, itu penting sebenarnya. Jadi merangsang agar mereka tuh berani dan mau berbicara. Nah, ini ada pemerhati, notulen, dan dokumentasi. Nah, untuk pemerhati ini fungsinya adalah untuk mengamati kira-kira mana kelompok atau mana orang yang pro terhadap materi atau tujuan dari yang akan kita tanya atau kepada kita, kemudian mana orang yang kontra. Itu tugas dari pemerhati. Oke ya. Nah, ini contoh ketika wawancara. Alat bantu yang biasa saya gunakan yaitu kertas padi, spidol warna, solasi, pembuatan lembaran yang akan dianalisis, name tag, name, alat bantu lainnya. Nah, saya sarankan ketika kalian akan memulai FGD, itu spidol warna itu minimal 3 warna ya. Warna merah, hitam, dan biru, itu minimal. Karena apa? Nanti kita akan membuat tanda. Karena kalau satu warna, pengalaman saya ketika saya FGD dengan spidol satu warna, itu kita bingung ketika sudah mulai banyak coretan, kita bingung ini tadi yang mulai pertama yang mana, dan seperti itu. Oke, ini ranking. Nah, buat apa sih kira-kira kita membuat metrik ranking? Nah, nanti kan kita akan mengelompokkan dari satu, atau kita akan menampung segala permasalahan yang dihadapi oleh petani di desa A. Contohnya adalah kita datang kepada mereka, yang mayoritas mereka adalah petani ubi kayu, oke ya, ubi kayu. Konsepnya adalah ubi kayu. Nah, kita tanya, saya sebagai fasilitator, saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa permasalahan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu alami ketika berbudidaya atau berusaha tani ubi kayu? Oke. Nanti ada yang bilang tuh, contohnya banyak hama, babi gitu kan. Kemudian tanahnya kurang gembur. Setelah itu pemasarannya. Nah, kita sudah dapat 3 tadi ya. Hama, kemudian tanah kurang gembur, setelah itu pemasarannya. Nah, dari ketiga itu kita memberikan ranking. Ranking ini juga kita lemparkan kembali kepada masyarakat atau kepada petani. Kita tanyakan lagi, menurut Bapak Ibu sekalian, dari 3 permasalahan ini kira-kira mana yang menjadi permasalahan pertama? Nah, oke ya, kita dapat misalkan, yang menjadi masalah utama itu yaitu lahan yang kurang gembur. Oke, lahan kurang gembur. Dan permasalahan kedua apa Bapak Ibu? Pemasarannya sih kayaknya, kata dia. Oke, itu permasalahan kedua yaitu pemasaran. Nah, permasalahan ketiga itu yang tadi, misalkan banyaknya hama babi. Oke. Nah, dari ketiga itu kita sudah bisa menetapkan kira-kira program penyuluhan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Contohnya adalah kalau tanah kurang gembur, kira-kira apa sih yang akan kita berikan kepada mereka? Yaitu teknik pengolahan lahan yang benar contohnya. Nah, atau kita memberikan
seperti penyuluhan yang berkelanjutan. Penyuluhan pertama yaitu teknik pembuatan kompos, yang kedua yaitu pengolahan lahan dengan menggunakan kompos agar menjadi tanah yang akan diolah petani menjadi gembur. Bisa saja. Yang penting kita buat program penyuluhan kita itu sesuai dengan ranking kita. Yang pertama tadi tanah kurang gembur, yang kedua yaitu permasalahan pemasarannya, yang ketiga yaitu hama. Nah, ini adalah beberapa contoh foto yang ada di lapangan. Ini adalah persiapan dari abang-abang kita ketika akan mengadakan FGD. Nah, ini dia sudah ditempel-tempel. Oke, ini belajar malamnya. Ketika pagi kita akan mengadakan FGD, itu malamnya kita belajar dulu. Kira-kira kita mau berbicara mulai dari mana dulu. Kita sudah kita list. Gitu. Jadi biar nggak lari-lari pembahasan kita. Ini pelaksanaan contohnya seperti ini. Oke ya, pelaksanaan seperti ini contohnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari sifat masyarakat. Yang pertama adalah nih contohnya Bapak si ini. Kita tidak boleh menyanggah ketika Pak, maaf Pak, kalau bertanya tolong tangan kanan, itu tidak boleh. Kenapa begitu? Karena ya mau bagaimanapun juga kita tadi kan sudah sepakat bahwasanya ketika PRA itu dengan metode FGD ini kita beranggapan bahwasanya kita juga sama seperti masyarakat. Apa yang menjadi etika di dalam perkuliahan, apa yang menjadi etika selama kalian sekolah, itu tidak boleh kita bawa di masyarakat. Kita harus mengikuti alur mereka. Mereka maunya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mulai berganti orang. Oke, nih, ini dia salah satu contoh kita mencari kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat tersebut. Kita kelompokkan dari semua masukan dari masyarakat tentang keluhan masyarakat, itu kita tampung dulu semuanya. Sebelum akhirnya nanti kita akan membuat ranking. Nah, jadi gini, seringkali teknik di lapangan itu ketika saya gunakan, yang biasa saya gunakan adalah saya sengaja salah. Gini loh, maksudnya gini. Ini kita punya, misalkan kalau kita membuat peta desa, ya, yang pernah saya alami yaitu ketika saya membuat peta desa, itu sengaja saya sudah tahu, tapi saya sengaja saya buat salah. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah karena kita kembali lagi tadi, fasilitator tidak boleh menentukan bahwasanya Bapak ini peta desa kita seperti ini. Kita tidak boleh memaksa. Jadi usahakan data itu real. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan, oh bukan seperti itu loh peta desa kami, tapi seperti ini. Jadi sengaja saya buat salah, kemudian saya berikan spidol saya kepada masyarakat tersebut, dan mereka akan membuatnya sendiri. Nah, itu akan lebih bagus datanya. Nah, ini contoh-contoh fotonya ketika wawancara. Oke ya, ini di Desa Taksi Serai. Oke, ini foto-foto. Dan ini contoh dari abang dan kakak kalian ketika mengadakan simulasi FGD. Nah, kalau ini benar-benar FGD waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ketika FGD di Desa Taksi Serai, Cagar Biosfer GSK. Nah, ini contoh kehidupan di sana, di masyarakatnya. Ini ketika saya mulai tertarik dengan ada seorang bapak yang dia itu baru pulang dari hutan dan membawa bungkusan, dan ketika saya tanya itu adalah obat menurut mereka gitu kan. Itu beberapa hal yang biasa kita temuin di lapangan. Selanjutnya kita akan belajar ketika FGD ini diterapkan untuk suatu penelitian. Nah, saya sudah mencarikan sebuah jurnal contoh, yaitu judulnya Dampak Teknik Penyuluhan FGD terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Penerapan pada Penyuluh dan Peternak Sapi Bali di Bali. Nah, ini adalah jurnal yang saya cari di suatu website. Oke, besok mungkin akan saya buat satu video tentang bagaimana sih cara kita melihat suatu jurnal untuk dijadikan suatu referensi. Atau akan saya buatkan juga video tentang kira-kira di mana saja atau bagaimana sih cara kita mencari jurnal. Nah, ini dia. Kalau biasanya dalam saya melihat jurnal itu kita lihat di bagian bab 3 nih dia. Ada keterangan di sini. Nah, keterangannya adalah dalam pelaksanaan FGD baik di tingkat penyuluh maupun peternak terlebih dahulu dilakukan pre-test
Setelah itu dilanjutkan dengan FGD dan akhir kegiatan dilakukan post test. Nah, itu dia. Nah, jadi ternyata FGD ini tidak hanya dilakukan sekedar untuk praktikum, atau sekedar untuk membuat suatu laporan praktikum, tidak, tapi bisa digunakan untuk membuat skripsi atau bisa juga membuat tesis. Karena di dalam beberapa tesis yang pernah saya baca itu juga banyak menggunakan teknik FGD ini. Sekian video dari saya. Jika teman-teman semua merasakan manfaat dari video saya, silahkan diklik tombol like dan di-share kepada teman-teman semua. Optimis penyuluh pertanian Indonesia lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.